Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hak seorang atasan kepada kewajiban, bukan hak, kewajiban seorang misalnya bos kepada anak buahnya. Kita dilarang juga untuk membeda-bedakannya. Bahkan kalau bisa hendaklah kita bersikap kepada bawahan kita, karyawan kita, sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Terlebih lagi tidak jarang karyawan kita, bawahan kita ini masih ada hubungan darah dengan kita, masih ada hubungan. Bagaimana potret seorang bos atau seorang atasan idaman atau seorang atasan yang ditunjukkan oleh syariat. Dan tentu ketika kita mencari suri tauladan, kita mencari potret dalam hal apa saja, maka akan kita dapati pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bukan hanya seorang suami, tapi juga di sisi lain beliau seorang atasan. Bahkan bukan hanya sekedar atasan, beliau juga seorang panglima perang. Beliau seorang pemimpin negara, negarawan. Bahkan sepertiga dunia dulu sempat dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita contoh Rasulullah SAW dalam bermuamalah kepada bawahannya, kepada atasannya. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu memegang tanganku. Kemudian aku ditarik oleh Abu Talhah. Kemana? Ketika itu aku diajak untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Talhah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Anas gulamun kayyisun falyahdumka. Wah, ya Rasulullah, sesungguhnya Anas ini, bocah ini, karena ketika itu Anas masih bocah. Sejatinya bocah ini adalah bocah yang cerdas, bocah yang pintar. Falyahdumka, maka aku berharap agar anak kecil ini, agar Anas ini menjadi pembantumu. Maka ketika itu Rasulullah SAW menerima Anas bin Malik untuk menjadi pembantunya. Dan Anas mengisahkan, fakhadamtu fil hadari was safari. Kemudian aku menjadi pembantu Rasulullah SAW baik dalam keadaan suka, duka, damai maupun perang. Artinya Anas ini selalu menyertai Rasulullah dimanapun, di mana ada Rasulullah, di situ ada Anas. Maka Anas mengatakan, "Wallahi ma qala li syai'un li syai'in
sona'tuhu lima sona'taha dahakada. Maka selama aku menjadi pembantu Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa engkau melakukan seperti ini dan seperti ini? Wala li syai'in lam yas'asna'uhu lima lam tasna hada hakada. Dan begitu pula Rasulullah SAW tidak pernah bertanya kepadaku pada suatu perkara yang aku belum melaksanakannya. Misal diperintahkan sesuatu, tapi Anas tidak segera melaksanakannya, atau melaksanakannya tidak sesuai perintah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berkata, lima lam tasna hada hakada. Wahai Anas, kenapa engkau tidak melakukan hal ini demikian, begini dan begitu? Rasulullah SAW tidak pernah bertanya kepada Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Anas mengisahkan bahwasannya aku membantu Rasulullah SAW kira-kira 10 tahun. Artinya Rasulullah ketika itu wafat usia 63. Dan beliau SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu ketika itu usia beliau sekitar 53. Dan Anas menjadi pembantu Rasulullah sejak Rasulullah datang di Madinah sampai Rasulullah Allah wafatkan. Karena Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Madinah itu selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini Anas selalu menyertai. Anas bersumpah, wallahi demi Allah, maqala li uffun qattun. Nah, coba lihat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepada Anas, ah. Kenapa ngomong ah? Ah ini adalah indikasi perkataan yang tidak mengenakan. Apapun yang dilakukan oleh Anas, Rasulullah SAW nggak pernah. Atau bahasa, atau kuat, duh, kok ngono, duh, kok ngini. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan baik ucapan maupun ya indikasi-indikasi menyayangkan, protes. Kadang kita kalau protes sama pegawai kita kan nggak ngomong tapi duh, nggak ngomong tapi duh, aduh, atau weleh. Nah ini kita, Rasulullah SAW nggak pernah. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, ya Anas, kenapa kamu begini? Harusnya kan kamu begitu. Harusnya kamu kan seperti ini. Kenapa kamu begitu? Harusnya kamu begini. Harusnya kamu itu langsung misalnya kanan dulu. Kenapa kamu kiri? Harusnya saya perintahkan kamu untuk mengantarkan bingkisan ini. Harusnya kamu tuh datang yang dekat dulu. Kenapa kamu malah ke misalnya yang jauh? Enak kan yang dekat dulu, kok kamu sekarang yang jauh? Ngantar bingkisan atau ngantar sesuatu. Rasulullah nggak pernah. Terserah Anas, mau kamu yang jauh dulu, mau yang dekat dulu, terserah. Nggak pernah protes. Ini Rasulullah SAW. Beda dengan kita apa saja diprotes. Bahkan Anas pernah berkisah dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang lain, fama amarani bi amrin fatanawaitu anhu au dayyatuhu falamani. Dan Rasulullah SAW tidak pernah ketika memerintahkan sesuatu, fatanawaitu, kemudian aku pura-pura nggak bisa atau pura-pura kabur. Kan kadang kan ada sebagian pegawai, kadang kita punya misalnya pegawai beberapa, 3 atau 4 atau 5. Nah, kadang ada pegawai kan yang tahu, kayaknya aku mau disuruh sama bos nih, sengaja melipir, minggir, atau tiba-tiba pura-pura lupa ingatan.
atau tiba-tiba cari kesibukan yang lain. Fatanawa itu aku pura-pura ketika diperintahkan aku pura-pura nggak dengar gitu atau nggak ngerasa. Tuhu, atau ketika aku diperintahkan untuk misalnya diperintahkan untuk beli barang, mengantarkan sesuatu, tuh tiba-tiba barang yang saya diamanahi untuk menyampaikan misalnya ke Pak Paijo, ternyata saya berikan ke Pak Bejo, tuh maka aku sia-siakan, atau barang tersebut harusnya diantar ke A malah diantar ke B. Atau ketika saya mengantar barang tersebut, ternyata barang tersebut itu harusnya dijaga, malah saya misalnya kurang teliti, kurang hati-hati. Misalnya ngantar telur, namanya telur kan gampang pecah nih Bapak Ibu sekalian. Sudah ngantar telur, pakai motor, ngebut meneh. Fatoya tuh, aku sia-siakan, kan otomatis telurnya pecah. Fatoya tuh. Falamani, coba lihat. Rasulullah SAW tidak pernah mengata-ngata itu. Dasar pegawai kurang ajar, bodoh, atau enggak punya otak. Ini telur, malah kamu wis naik motor ngebut, nggak pernah ngata-ngatain aku, nggak pernah menyindirku dengan kata-kata yang membuat hatiku ini sakit. Fa'in la mani ahadun min ahli baitihi. Kalau seandainya ada salah satu anggota Rasulullah SAW keluarganya pengen mencelaku, illa qala da'uhu falau kuddira lauku dia ayyakuna kana. Nah, kalau seandainya ada salah satu anggota keluarga Rasulullah, misalnya istrinya, anaknya, pamannya atau bibinya pengen ngata-ngatain Anas, Rasulullah SAW jadi tamengnya, nggak usah, biarkan Anas, biarin aja. Falau qaddara laku dia. Padahal kalau seandainya Rasulullah itu mau, bisa, kan pantas ya, punya pegawai teledor sudah diperintahkan misalnya mengantarkan alon-alon, pelan-pelan malah ngebut. Suruh diantarkan ke Pak Paijo malah diberikan ke Pak Bejo. Ya secara wajar kita kan atasan, boleh-boleh saja kita misalnya mencela, ngata-ngatain dan lain sebagainya. Itu hal yang umum. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Sudah biarin. Bahkan Anas pernah mengisahkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qattun. Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul para pembantunya, para budaknya, para bawahannya. Padahal bawahan, budak, pegawai Rasulullah itu banyak. Kok banyak? Iya. Karena Rasulullah SAW itu kan ditinggali kekayaan Khadijah. Khadijah itu bukan sembarangan bisnismen, sudah bangsawan, kaya raya, bisnisnya di mana-mana, omsetnya ada di mana-mana. Bahkan dakwah Rasulullah SAW itu dari uangnya bisnisnya Khadijah. Sampai ketika hijrah itu masih Rasulullah SAW masih punya bisnis. Jangan dikira Rasulullah SAW itu cuman ya panglima perang, kepala rumah tangga, bisnismen juga. Peninggalan Khadijah itu banyak sekali. Asetnya di mana-mana. Tapi nggak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu memukul bawahannya, pegawainya, budaknya dan lain sebagainya. Wala imra'atan. Nah, ini bapak-bapak sekalian. Dan Rasulullah SAW itu nggak pernah memukul para perempuan, nggak pernah ngasalin perempuan, nggak pernah nempeleng istrinya, cetar. Mau nempeleng anaknya nggak pernah. Kalau kita kan mangkal gitu kan, mangkal sama teman pukul, mangkal sama istri mau mukul, aduh nggak boleh mukul wajah, ngambil piring, pecal, lempar. Rasulullah SAW nggak pernah menggunakan tangannya ini untuk kekerasan, nggak pernah.
Wala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'un qattun illa yujahida fi sabilillah. Nah, kapan tangannya Rasulullah SAW ini digunakan untuk memukul, untuk melukai orang lain? Satu, ketika di medan perang. Rasulullah SAW ketika di medan perang baru beliau menggunakan tangannya ini untuk menciderai orang lain, untuk membunuh orang lain, untuk melindungi dirinya, untuk melukai orang lain. Ini cuma ketika di medan perang. Selain itu nggak pernah Rasulullah SAW menggunakan tangan beliau yang mulia ini untuk hal-hal yang kurang ada manfaatnya. Maka dari sini Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar tahu bahwasanya akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ini adalah manusia yang akhlaknya paling mulia. Wa qad kana min khuluqihi annahu la yantaqimu li nafsihi. Dan saking mulianya akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini tidak pernah balas dendam atas dasar dirinya. Misalnya disakiti oleh orang lain. Kan kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, ketika awal dakwah Rasulullah ini ketika berdakwah, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya ini selalu menyakiti. Bahkan Rasulullah lagi sholat, lagi sujud, di punggungnya diletakkan kotoran hewan, kotoran unta, jeroan. Coba bayangkan jeroan. Kalau kotoran kan mungkin ya sedikit. Kalau jeroan ya satu jeroan. Misalnya habis kurban nyembelih sapi, sengaja jeroannya disembunyikan. Ada orang sholat langsung buka atasnya. Bau di mana-mana. Saking baunya Fatimah itu sampai nangis, ya Rasulullah. Kamu kok begini? Lagi sholat, lagi ibadah, jeroan unta itu ditumpahkan di atas kepala Rasulullah SAW. Bau banget. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah balas dendam. Wa idan tahakat mahalimallahi lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantaqima lillah fayafu an haqqihi wa yastawfa haqqa rabbih. Maka apabila, nah ini kan berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW didolimi. Nah bagaimana ketika misalnya ada seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan, Rasulullah SAW sudah melarang, nggak boleh ini, nggak boleh zina, nggak boleh minum khamr dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW ketika melarang sesuatu, lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantaqima lillah. Maka Rasulullah SAW ini ketika marahnya itu bukan atas dasar aku kan sudah memerintahkan jangan minum khamr, jangan berzina, kok kamu malah berzina? Bukan karena itu. Beliau ketika marah itu karena sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kok malah dikerjakan. Bukan karena malah saya sudah melarang kamu, kok kamu malah ngeyel. Malahnya bukan karena itu. Malahnya karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu dilecehkan. Maka Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan memaafkan ini setidaknya manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Seseorang misalnya balas dendam, memaafkan dan lain sebagainya, marah. Manusia itu setidaknya terbagi menjadi 4 macam. Macam yang pertama, seseorang yang membela dirinya dan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yakunu fihi dinun wa ghadabun. Dan orang yang seperti ini adalah umumnya orang yang beragama, wong sing ngaji. Misalnya saya udah ngomong jangan mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu haram. Ketika mabuk, ada misalnya tetangganya mabuk, dia marah karena apa? Marah pertama itu haram, telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kedua karena sudah sering
ngomong tetap ngeyel. Dan ini manusia yang umum, manusia yang biasa, wajar. Kemarahannya atas dasar pertama mangkel, seling nasihati kok malah tetap ngeyel. Dan di sisi lain itu berkaitan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, Allah dan Rasulnya haramkan. Ini manusia yang umum biasa. Yakunu fihi dinun wa ghadabun. Dalam dirinya orang tadi itu ada ikatan agama dan ada ikatan karena sebab sering menasehati, malah kok orang tersebut itu tetap ngeyel. Macam kedua, wa minhum la yantasiru li nafsihi wa li rabbih wa huwa alladhi fihi jahlun wa dha'fu dinin. Macam yang kedua ini adalah macam yang paling parah. Orang yang ketika sesuatu yang Allah haramkan itu dilanggar, dia enggak marah. Dia tidak membela agama Allah dan juga tidak marah. Banyak bahkan senang. Ada sebagian orang misalnya, wis kowe nek mabuk yang misalnya gerdu, nek di satroni sama Pak RT, sama Pak, kalau perlu sama Pak RW, digerebek. Atau misalnya kalau kamu misalnya selingkuh di rumah, kamu ketahuan sama Pak RT, sudah Pak RT saya lihat sering nginjen-nginjen, nggak usah gitu, kamu di rumahku aja aman. Malah memfasilitasi, nggak marah rumahnya dibuat untuk maksiat, dan juga tidak marah di rumahnya itu dilakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini ada loh, orang macam seperti ini ada. Kamu kan udah ketahuan, kamu kelihatan mau selingkuh sama janda kampung sebelah misalnya. Kalau kamu ngapeli janda tadi, ketahuan kamu. Apalagi omahe samping Pak RT. Wes kene misalnya selingkuh ning omahku wae. Omahku kosong. Naudzubillahi min dzalik. Enggak marah rumahnya untuk maksiat. Enggak marah juga rumahnya digunakan untuk melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika melihat maksiat malah senang, malah memfasilitasi. Macam yang ketiga adalah wa minhum man yantaqimu li nafsihi la li rabbih wa huwa syarrul aqsam. Dan macam yang ketiga ini adalah seseorang yang ketika dia balas dendam, marah, mangkel, jengkel, itu karena sebab dirinya. Sebab misalnya aturan yang sudah dibuat capek-capek, aku gawe aturan kesel-kesel, capek-capek, sampai begadang, kok kowe ngeyel. Marahnya bukan karena Allah, tapi marahnya karena dirinya. Kowe nyepeleke aku to. Kowe ora ngerti. Aku nyang kene lurah, bupati, kasal-kasal. Aku nggak aturan kok malah mbok langgar. Marahnya karena aturan yang dia buat itu disepelekan, bukan karena Allah. Padahal aturan yang manusia buat sejatinya itu ketika tidak menyelisih syariat Islam, kemudian orang itu taat mengikuti aturan tersebut, dia juga bisa dapat pahala. Contohnya apa? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita di Bangjo, ada nggak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis kalau lampu merah itu berhenti, kalau lampu hijau itu jalan, lampu oranye, kuning atau apa itu hati-hati? Wonten boten? Nggak ada. Tapi aturan ini tidak menyelisih syariat Islam. Nggak masalah kita taat. Bahkan ketika saya taat, Bangjo ini bukan karena apa? Bukan karena nggak ada polisi yang patroli, nggak ada cegatan, naik motor pakai helm. Saya tetap pakai helm ini bukan karena ada polisi cegatan, dan bukan karena biar saya ini kalau kenapa-napa nggak kelilipan. Kalau ini kan alasan pribadi. Saya pakai helm ini untuk kemaslahatan bersama. Dan seorang muslim itu al-muslimu man salima
lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim yang sejati, orang muslim menurut syariat Islam adalah seorang muslim yang mana orang lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Loh, pakai helm hubungannya apa? Bukankah ketika kita misalnya kita nggak pakai helm, malah terkadang seseorang itu malah apa? Malah bikin orang itu takut gitu loh. Ditambah biasanya gitu. Wes sudah nggak pakai helm, kebut-kebutan. Banyak apa banyak? Banyak seperti itu. Saya ngebut ini bukan saya hati-hati karena saya tidak mau membahayakan orang lain. Saya kayak pakai helm, saya nggak mau membahayakan orang lain. Saya taat lampu merah ini karena saya nggak mau membahayakan orang lain. Bisa aja misalnya lampu merah tinggal sedikit orang ngebut kan bisa bablas. Yang penting dari arah sebelah belum jalan. Tapi ketika lampu merah berhenti. Saya berhenti kenapa? Saya tidak mau membahayakan orang lain karena saya nekat terabas. Insya Allah dapat pahala. Padahal itu aturan lampu merah, bangjo itu nggak ada aturan dalam Al-Quran dan hadis. Mau kita cari sampai pegel nggak ketemu. Ayat berapa, hadis riwayat mana nggak ada. Maka ini bisa dapat pahala. Wa ammal kamil, dan orang yang paling mulia yang macam yang keempat, fahuwallazi yantasiru li haqqihi wa ya'fu an yantasiru li haqqillahi wa ya'fu an haqqihi. Dan orang yang paling mulia itu adalah seseorang yang marah, benci, mangkel, cinta, ridho, senang itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Malah karena sebab larangan Allah Subhanahu wa taala di apa? Dilanggar. Wa ya'fu an haqqihi, dan memaafkan kesalahan karena apa? Atas dirinya. Misalnya ketika ada orang melanggar, wis tak ngapura. Kowe ngapopo, kowe nyepeleke aku ngapopo. Tapi kowe ojo nyepeleke aturan yang Allah Subhanahu wa taala langgar. Contohnya enggak boleh misalnya mabuk-mabukan. Kadang di sebagian kampung kan seperti itu. Enggak tahu kalau di sini, semoga enggak ada. Kalau di kampung saya dulu ada seperti itu. Aturan enggak boleh mabuk-mabukan. Kowe apa-apa nyepeleke aku. Tapi ojo nyepeleke aturan sing digawe karo Gusti Allah. Kita maaf ke. Tapi walaupun memaafkan ya tetap diproses. Biar apa? Biar ada efek jerah. Terlebih lagi terkadang pemuda itu mabuk-mabukan itu cuma karena apa ya? Kadang ada kesalahan dalam tata masyarakat kita ini. Mungkin kita kurang peduli kepada pemuda nggak diajak misalnya, ayo pengajian, disepelekan, kurang diperhatikan, mungkin mungkin ada inovasi, mungkin kajian khusus remaja, mendatangkan para pakar gitu, orang-orang TPA dibina, dan ini banyak permasalahan seperti ini, banyak tempat seperti yang mengalami. Jadi saya masuk di grup ketakmilan Jogja. Jadi ada takmir masjid dari Gunung Kidul Kulon Progo itu sampai Sleman, Gunung Kidul semua ada di situ. Dan permasalahannya adalah anak muda. Anak muda yang ada yang mabuk-mabukan, bahkan naudzubillahi min dzalik ada yang narkoba. Karena mungkin yang jelas anak tersebut salah. Tapi bisa jadi lingkungan masyarakatnya ini kurang memperhatikan. Mungkin kurang ada wadah yang bisa memadahi. Misalnya sesekali anak-anak itu diajak ke masjid apa? Seminar. Seminar apa? Misalnya pelatihan barbershop. Jadi cukur. Itu ada di Jakarta itu ada pelatihan, jadi anak-anak muda itu dikumpulkan, dia mendatangkan trainer
tukang cukur. Kan sekarang cukur itu kan harus punya sertifikat loh. Jadi tukang cukur barbershop itu harus punya sertifikat. Dan mereka biasanya kebanyakan itu kursus. Dan khusus bayarnya mahal. Nah di Jakarta Timur, saya lupa nama masjidnya apa, itu didatangkan, jadi semua pemuda didatangkan. Karena kalau pemuda itu diajak pengajian susah. Ya karena ya saya pernah ngalami jadi muda saya. Sungguh lah. Umur cek dawa. Akhirnya biar mereka itu senang apa? Mereka senang seni, dilatih cukur. Akhirnya udah dibekali dan akhirnya waktu yang tadi digunakan mungkin untuk nongkrong, mabuk-mabukan dan sebagainya, mereka bisa gunakan untuk membuka lowongan pekerjaan. Nggak apa-apa kita misalnya ambil uang dari kas masjid yang khusus misalnya untuk sosial dan lain sebagainya, nggak masalah. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yu'amilu khadimahu bima arsyadahullah. Dan benar-benar Rasulullah SAW ini ketika bermuamalah kepada pembantunya, bawahannya, itu beliau bermuamalah dengan apa namanya, dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, benar-benar sesuai cerminan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maklumilah kesalahan orang lain, wa'mur bil urfi, dan tetaplah engkau memerintahkan untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, taat kepada aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, menjauhi larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, wa'rid anil jahilin, dan janganlah engkau memperdulikan bisikan-bisikan orang-orang bodoh. Apa? Ayo, rasa dia ngapura. Hukum itu nggak masalah. Selama hukuman tersebut itu ada apa namanya? Mungkin kita sudah melakukan kesepakatan, kalau melakukan pelanggaran ini kita tetapkan, kita hukum. Tapi nggak masalah, terkadang kita maafkan, sudah. Ini aturan yang buat saya, misalnya kalau kamu buang sampah, misalnya denda apa misalnya 1 juta, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kok ojo mbok baleni, karena aturan ini yang buat saya. Tapi kalau kamu melanggar aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, nggak ada kata maaf. Wal afu ma'afa min ahlakin nasi wa ma tayassara. Dan begitu pula Rasulullah SAW itu seringkali memaafkan orang-orang yang apa namanya, yang ya memaklumilah kesalahan manusia itu terkadang ya mungkin bisa jadi dia lupa, atau ketika buang sampah nggak sengaja, sudah kan kadang ada orang ya tong sampah di depan, mentang-mentang misalnya juara basket biasa masukin bola basket ini, ya mungkin siapa tahu ya tadi niatnya sudah masukin ke tong sampah, malah melucut, ya kita husnudon, kita maafkan kesalahan. Tapi kalau misalnya ya menyepelekan, nah itu baru kita tegakkan hukuman. Wa man arada ayyakuna an-nasa lahu ala ma yurid fi kulli syai'in fatahu kulli syai'. Kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang, memaklumi kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak fatal, kesalahan-kesalahan sepele. Kita perlu memaafkan, karena kalau seandainya kita ini, apalagi kepada bawahan kita, apalagi bawahan terkadang kan teledor, karyawan teledor, ya sesekali dimaafkan, nggak masalah. Karena namanya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Karena kalau kita pengen manusia itu sebagaimana yang kita inginkan, pokoknya caranya ini. Ketertiban memang perlu ditegakkan, tapi terkadang ketika kita bersikap kepada bawahan kita, ya sesekali kita maafkan. Karena kalau kita pengen manusia itu seperti apa yang kita mau, maka kita tidak akan pernah bisa bermuamalah dengan manusia. Karena namanya manusia kan macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Ene sing ngene, ene sing ngono, ene sing ngetan, ngulon, ngidul. Ya kalau kesalahannya itu ringan, nggak apa-apa, nggak masalah.
Bahkan Rasulullah SAW itu beliau adalah seseorang yang malunya luar biasa. Bahkan saking pemalunya ini lebih pemalu dibanding perempuan yang di dalam pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu min wajhihi. Maka saking malunya Rasulullah itu ketika nggak suka makanan, nggak suka sesuatu, beliau diem. Saking pemalunya. Tapi para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah itu nggak suka diperlakukan seperti itu, diberi makanan termasuk makanan, nggak suka. Kelihatan dari raut wajahnya, nggak keluar kata-kata, diem. Maka Rasulullah SAW itu dalam bab makanan, inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Misalnya dihidangkan makanan, Rasulullah SAW itu ketika suka dimakan, kalau nggak suka sudah biarin, nggak dipegang, nggak disentuh, nggak usah ngomong apa-apa, udah saya nggak suka, atau saya lagi nggak pengen aja gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan kalau seandainya kita punya pembantu, punya bawahan atau apa, ketika kita datang, ada seorang tamu datang ke rumah kita, kan biasanya pembantu kita atau apa kita kan itu biasanya membawakan makanan atau minuman. Nah, ketika pembantunya itu datang membawa makanan atau minuman, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa perintah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memerintahkan idza ata ahadakum khadimahu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw uqlatan aw uqlataini. Apabila pembantumu datang membawa makanan atau minuman, fa in lam yujlishu, kalau kamu tidak berkenan, misalnya pembantumu tuh ngobrol bareng sama kamu gitu, maka sisakan makanan. Sisakan makanan yang engkau makan bersama tamumu tadi. Artinya apa? Ya ada bagian atau ya bukan sisa tadi habis makan terus disisain, enggak. Maksudnya ada bagian tersendiri untuk pembantu kita tadi. Apa yang kita makan, apa yang kita hidangkan kepada tamu kita. Karena terkadang kan pertama, ketika kita lagi ngobrol sama tamu kan kadang kita nggak pengen ya diganggu. Maka sisakan ada bagian khusus untuk pembantu kita tadi. Atau misalnya kita memerintahkan kepada pembantu kita, ya ayo duduk aja. Ini kalau misalnya punya bawahan ya. Kalau nggak punya bawahan ya agak susah sih. Saya menggambarkannya juga agak susah karena saya juga belum pernah punya bawahan. Tapi ala kulli hal ketika misalnya office boy ketika di kantor gitu, di kantor kita punya office boy atau apa, orang yang menyediakan minuman teh, ya sekali cuman monggo Pak Bos minumnya. Sekali ayo duduk. Nah, sekali kita ngajak ngopi bareng, minum bareng, makan bareng. Kan kita diperintahkan memperlakukan bawahan kita ini sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Pakaian kita kalau sama, kalau perlu nggak usah dibeda-bedakan antara bos dan bawahan, atasan dan bawahan karyawan. Kalau perlu nggak usah dibeda-bedakan. Itu kalau bisa. Itu ya anjuran syariat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah memerintahkan kepada misalnya office boy kita, ayo mas duduk bareng sama kita gitu. Nah, ternyata office boy kita ini sungkan, mungkin malu, atau misalnya dia lagi nggak ingin, misalnya ternyata orderan minumannya banyak gitu. Kan kadang office boy itu kan suruh nyiapin minuman bukan cuma 1-2, kadang HRD, kadang ini, kadang kepala divisi, kadang apa suruh nyiapin. Ya kalau misalnya dia tidak mau, ya kapan-kapan kita ajak misalnya. Kita ajak apa? Misalnya kita ajak ngopi bareng. Atau sesekali nanti kita
kita traktir, kita ajak makan dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ketika memerintahkan misalnya bawahannya atau pembantunya, misalnya memerintahkan untuk membeli sesuatu. Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan, misalnya ini duit, ngomong kepada kepada Anas dan lain sebagainya. Anas, ini uang 30 dinar. Anas, ini uang misalnya 3 juta. Kamu belikan beras. Disebutkan nominalnya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan nominalnya? Yang pertama, bagi kita, misalnya bagi seorang atasan, biar kita ini nggak suudon kepada bawahan kita. Ojo-ojo engko tadi tukoke. Kan ketika kita memerintahkan kepada bawahan kita, kan kita cuman kadang ngasih duit gitu. Nah Rasulullah enggak. Sebelum memberikan dihitung dulu. Nih Anas 3 juta. Tolong berikan beras. Artinya sebagai atasan tahu jumlah pastinya berapa. Sehingga kalau nanti terjadi sesuatu, kita nggak gampang suudon kepada bawahan kita, kepada karyawan kita. Dan begitu juga dengan karyawan kita tadi. Dia tahu bahwasannya ini adalah uangnya 3 juta. Beli beras. Karena ditakutkan, siapa tahu bawahan kita ini kan kadang ada yang nakal, ada yang jujur, ada yang lain sebagainya. Sehingga kita bisa menanamkan jiwa amanah. Dan ini bukan hanya berlaku bagi atasan kepada bawahan saja, tapi kepada semuanya. Misalnya kita memerintahkan kepada anak kita, Dok, ini uang 10.000, beli sayur misalnya, sayur matang. Kalau sayur mentah kan nggak bisa 10.000. Atau ini uang 30.000, kamu beli beras 2 kilo. Ini sebagai bentuk kita menanamkan sifat amanah kepada anak kita, kepada bawahan kita, dan juga sebagai antisipasi agar kita ini tidak mudah suudon kepada orang lain. Karena terkadang, aku mau kan ngei duit 30.000, kon tuku beras 2 kilo. Kok mung 1,5 misalnya. Tadi anak kita bisa beralasan, Bu, berasnya saniki pun munda, harganya sudah naik. Sekarang beras nggak sekilo 15.000, misalnya naik 20.000. Jadi 30.000 cuma dapat 1,5 kilo. Ini Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, sampai bawahannya itu seperti itu. Biar Rasulullah tidak suudzon, biar bawahannya itu menjadi bawahan yang amanah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah adzan. Pertanyaan bisa disampaikan sambil menunggu sholat atau setelah sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.